Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, menangkap, menghidupi, ya melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan marilah kita saling. Ya, berulang kali kita menyatakan saling. Saling ini berarti dua pihak. Ya, jadi bukan hanya satu pihak. Ya, saling itu berarti saling satu dengan yang lain. Artinya misalnya katakan tadi, marilah kita saling memperhatikan. Ya, memperhatikan di sini artinya tujuannya bukan kita mencari kekurangan. Saling memperhatikan ini berarti kita berusaha untuk peduli dengan sesama kita. Ya, orang lain terhadap kita, kita terhadap orang lain. Jadi saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ya, untuk hal yang baik, untuk pekerjaan baik, untuk yang positif, kita harus saling memperhatikan, kita saling mendorong. Ayo, supaya kita bisa melangkah bersama, maju bersama. Perhatikan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yuk, hari ini Minggu, jangan lupa ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengan kata lain, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikatakan pertemuan berarti ada perjumpaan dengan orang lain. Selama ada kesempatan dan memungkinkan kita beribadah, ya, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, ayo sama-sama kita beribadah. Ya, jadi kadang-kadang orang mengatakan, aku di rumah ibadah sendiri. Kalau karena keadaan seperti ya pandemi beberapa waktu yang lalu, that's okay lah. Ya, kita bisa beribadah di rumah masing-masing dengan menggunakan media sosial misalnya. Tetapi selama memungkinkan kita bisa bersama-sama, dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bukan hanya ibadah, pertemuan. Artinya kita berjumpa satu dengan yang lain. Kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Di situ juga kita bisa bersama-sama beribadah, saling tadi ya, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Nah ini dengan berjumpa kita bisa melakukan itu semua. Jadi dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang.
Zaman dulu sudah ada. Zaman sekarang ya ada juga orang-orang yang terbiasa dengan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya tidak beribadah. Terhadap orang-orang demikian kita nggak perlu menghakimi, ya. Jangan menghakimi, oh si A, si B, si C itu sekarang nggak ibadah, pieto dan sebagainya. Bukan. Kita justru harus ya semakin giat ya. Kita ini semakin lebih sungguh lagi dikatakan saling menasihati. Ya, diingatkan, didorong, diajak, ayo kita ibadah lagi. Ya, ini hari Tuhan semakin mendekat. Ya, Yesus segera datang kembali. Kita harus sungguh-sungguh, iman kita harus bertumbuh. Ingatkan, ya, selama diberi kesempatan oleh Tuhan, selama masih kuat, ya, kayak lagu itu, selama masih ada kesempatan gitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Salah satunya kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang orang berkata, ya besok. Ya, sekali aja nggak apa-apa, nggak ibadah. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Jadikan ibadah ini adalah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan sekedar kewajiban, tetapi ini adalah satu kesempatan kita berbakti kepada Tuhan. Ya, berbakti itu dari kata berbakti atau kata bakti ya muncul kebaktian. Makanya orang Kristen ibadah ini disebut juga kebaktian. Jadi disitulah kita berbakti kepada Tuhan, menyatakan cinta kasih kepada Tuhan, menyatakan iman percaya kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa hari ini, hari Minggu, siapkan dirimu untuk beribadah. Dan selalu saya mengingatkan, ibadahlah dengan segenap hatimu. Ibadah jangan sekedar rutinitas saja. Ibadah jangan karena terpaksa, nggak pena pekewuh. Tapi beribadahlah karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya dengan ibadah yang sungguh-sungguh, ya, dengan kita melakukannya dengan segenap hati, maka ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disukakan dengan semua itu. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan saling mengingatkan, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, ya, saling memperhatikan, pokoknya hal yang positif. Ayo, ya, ingatkan teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sudah sekian lama tidak beribadah. Ayo beribadah, ini perintah Tuhan. Dengan kita setia melakukannya, maka sungguh-sungguh kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh mengingatkan kembali untuk kami saling memperhatikan, untuk kami peduli dengan orang lain. Terlebih saudara seiman yang mungkin ada di antara mereka yang lama tidak beribadah. Berdoa hari ini Tuhan untuk mereka yang tidak beribadah sekian lama, supaya Roh Kudus Engkau menjamah hati mereka sehingga ada kerinduan dalam hati untuk beribadah. Dan mampukan kami juga untuk mendorong, untuk kami mengajak, untuk kami menguatkan mereka, bahkan untuk bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu, jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.